Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM H0511717505. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar statistika 1 saya yang berjudul Analisis Data Longitudinal dengan Korelasi Kanonik Multivariat, di bawah bimbingan Ibu Dr. Anna Islamiyati SSI MSI dan Ibu Dr. Nasrah Sirajang MSI, dengan penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI dan Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun daftar isi yang pertama, pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan di pendahuluan yang pertama, latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, dan yang keempat tujuan penelitian. Latar belakang. Analisis multivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami struktur data dengan menggunakan variabel dalam jumlah yang banyak dan untuk mencari pengaruh suatu objek secara simultan. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis multivariat merupakan variabel-variabel yang saling berkorelasi satu sama lain. Salah satu klasifikasi dari analisis multivariat adalah analisis dependensi. Analisis dependensi merupakan metode yang variabel dependennya dipengaruhi oleh variabel-variabel independennya. Analisis yang termasuk dalam analisis dependensi dengan jumlah variabel dependen lebih dari satu diantaranya adalah multivariate analysis of variance, multivariate analysis of covariance, dan analisis korelasi kanonik. Pada penelitian tentang statistika multivariat, permasalahan tidak hanya terjadi pada pembentukan model regresi linear antara himpunan variabel dependen dengan independen. Akan tetapi, masalah lain juga dapat terjadi pada hubungan linear dan keterkaitan antara kedua himpunan variabel tersebut. Hair mengatakan pada tahun 2010, analisis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik adalah metode yang dapat mengukur keterkaitan antara himpunan variabel dependen dengan independen secara simultan. Analisis ini dapat mengukur tingkat keeratan hubungan di antara kedua himpunan variabel tersebut dan mampu menguraikan struktur hubungan di dalam himpunan variabel tersebut. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Hotelling pada tahun 1936 yang mengukur keterkaitan antara kecepatan dan kemampuan berhitung aritmatika dengan kecepatan dan kemampuan membaca. Prinsip dari korelasi kanonik adalah mengembangkan suatu kombinasi linear antara himpunan variabel dependen dengan independen sedemikian sehingga memaksimumkan korelasi di antara kedua himpunan variabel tersebut dan mencari dari pasangan kombinasi linear yang memiliki korelasi terbesar. Pasangan dari kombinasi linear disebut fungsi kanonik dan korelasinya disebut korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dalam berbagai kasus. Pada tahun 2010, Terziansa menggunakan analisis korelasi kanonik terhadap hubungan restrukturisasi organisasi dengan kinerja karyawan. Pada tahun 2015, Isnaini menggunakan analisis korelasi kanonik terhadap indikator pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan akreditasi sekolah tingkat SMP atau MTS. Pada tahun 2016, Irianinsi dan kawan-kawan menganalisis keterkaitan antara perilaku belajar dan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 1 Sukasari Purwakarta dengan analisis korelasi kanonik. Dan pada tahun 2017, Husaini menerapkan analisis korelasi kanonik untuk melihat hubungan antara karakteristik pasien dan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien dan tindakan word of mouth pada puskesmas rawat inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai. Namun, semua penelitian tersebut menggunakan data yang berbentuk cross-section, yaitu jenis data yang tidak mampu menjelaskan proses perubahan kondisi dan hubungan dari subjek yang diamati dalam periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, analisis korelasi kanonik juga dapat digunakan pada data longitudinal, karena menurut Nurdini pada tahun 2006, data longitudinal memiliki tujuan, yaitu untuk mempelajari proses perubahan kondisi dan hubungan dari subjek yang diamati sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Data longitudinal diperoleh dari pengukuran berulang pada beberapa subjek dan pada sejumlah titik waktu yang berbeda. Pengukuran yang dilakukan berulang-ulang terhadap subjek akan mengakibatkan respon yang diperoleh satu dengan yang sebelumnya atau satu dengan yang berikutnya akan saling berhubungan. Data longitudinal
dapat ditunjukkan pada data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Data diamati pada setiap kabupaten atau kota selama beberapa tahun yang berisi informasi tentang kondisi pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut hasil perhitungan IPM yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui angka IPM di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 70,34% dan berada pada peringkat 14 secara nasional, serta mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi. Namun pada kenyataannya, angka 70,34% masih berada di bawah rata-rata IPM nasional, yaitu 71,92%. IPM merupakan indeks ukuran yang menunjukkan tingkat kemajuan suatu daerah berdasarkan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut ditunjukkan dari angka harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. IPM juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Zakaria dalam penelitiannya pada tahun 2018 mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan, penduduk dapat dianggap sebagai penghambat pembangunan, namun dapat juga dianggap sebagai pemacu pembangunan. Untuk mengetahui hubungan linearitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM, maka dapat dianalisis menggunakan analisis korelasi kanonik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan kajian tentang analisis data longitudinal dengan korelasi kanonik multivariat dan akan diaplikasikan pada data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana analisis data longitudinal menggunakan korelasi kanonik multivariat. Dan yang kedua, bagaimana penerapan analisis data longitudinal menggunakan korelasi kanonik multivariat pada data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan penelitian yang pertama, menganalisis data longitudinal menggunakan korelasi kanonik multivariat, dan yang kedua menerapkan analisis data longitudinal menggunakan korelasi kanonik multivariat pada data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Batasan masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data longitudinal dengan korelasi kanonik multivariat untuk diaplikasikan pada data longitudinal multivariat yang ditunjukkan pada data Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yang pertama, data longitudinal, analisis multivariat, analisis korelasi kanonik yang terdiri dari pengujian asumsi, pendugaan fungsi kanonik, korelasi kanonik, nilai eigen dan vektor eigen, analisis redundansi, dan interpretasi fungsi kanonik, dan yang terakhir Indeks Pembangunan Manusia. Metodologi penelitian terdiri dari sumber data, variabel penelitian, dan metode analisis. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2014 sampai 2017 tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan melalui publikasi Sulawesi Selatan dalam angka tahun 2015 sampai 2018. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dengan independen. Variabel dependen diantaranya Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Yang kedua, Indeks Pendidikan per Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Variabel independen diantaranya jumlah penduduk per Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Yang kedua, rata-rata lama sekolah per Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Dan yang terakhir, harapan lama sekolah per Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Metode analisis yang akan dijelaskan melalui diagram alir yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memulai penelitian, selanjutnya penginputan data, selanjutnya menguji asumsi linearitas, normal multivariat, dan multikolinearitas. Apabila data tidak memenuhi asumsi, maka kembali dilakukan penginputan data. Dan apabila data telah memenuhi asumsi, maka dilanjutkan dengan menghitung matris korelasi dari data matriks yang telah terbentuk, selanjutnya menentukan nilai eigen dan vektor eigen, selanjutnya menghitung korelasi kanonik, selanjutnya memilih fungsi kanonik,
selanjutnya menghitung analisis redundansi, selanjutnya interpretasi fungsi kanonik, dan penelitian pun selesai. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.